Pernyataan tahun lalu, bulan Agustus, di media Korea, dia bilang, pemain lokal kita punya kelemahan secara mental, takut kalah sebelum bertanding. Dan kelemahan itu ditutupi oleh pemain naturalisasi. Menurut saya, itu Sinteyong yang ngomong. Itu Coach Shin pernah bilang, kemarin Indonesia nih sebelum lawan siapapun pasti kita udah takut duluan. Dan sekarang kita merubah mindset itu. Mau lawan siapa kita hadapi. Mau lawan Australia, mau lawan siapa kita hadapi. Tentunya dari situ kita kebentuk mentalnya. Mau lawan misalnya kemarin Australia yang kita lawan, mereka pemain-pemain juga bagus semua. Kita hadapi, ya Korea, kita hadapi semua. Itu yang Coach Shin ingatkan. Jangan takut sebelum mau lawan siapapun kita hadapi. Itu dirubah Coach Shin betul-betul. Perubahan ya mental pemain timnas Indonesia. Jadi, ya dari waktu kalah Coach Shin. dari Uzbekistan, Sinteyong tuh sempat mengeluarkan pernyataan di media sosial terkait wasit. Cukup keras menurut saya. Ini mengkritik Pernyataan. Sinteyong Nah, lagi inilah ya. yang sebetulnya saya tidak dalam frekuensi sama dengan pernyataan. Dan satu lagi, Asnawi ini kan nggak dipanggil, dan artinya kapten akan diembanjai Ijaz atau pemain lain dan? Ya insya Allah Jai lah yang selama ini ada di tim, dan memang karakter Jai, kepemimpinan Jai menurut saya pribadi, dan saya kira tim semuanya, Coach Shin juga menilai Jai paling layak untuk jadi kapten tim. Cukup? Cukup Pak. Ya. Tentunya semua pemain Jepang berkualitas. Mungkin kita nggak harus waspada sama satu orang, tapi harus secara tim. Di awal lawan Arab Saudi dan Australia juga nggak mudah. Mungkin juga sebagian orang belum puas dengan hal itu, apalagi ditambah kita draw di Bahrain dan kalah di Cina. Tentunya semua pemain juga kecewa dengan hasil itu. Kami bertekad untuk mendapatkan poin di setiap laga. Cuman kemarin ada hal-hal yang kita kalah dan kita seri, ya otomatis kita akan introspeksi. Ya mungkin kalau Mes absen karena cedera, ya kita harus support karena ini kan masih panjang dan dia juga punya karir yang panjang, jadi harus support. Jangan ada cacian atau apapun, karena semua pemain yang ada di sini akan berikan yang terbaik buat Indonesia. I think we have a tough group. We knew that from before, but yeah, we've shown against everyone that we can beat everyone. So that's important. I think we defended very well all the games, and now it's just to get our first win. Right? We haven't won yet. We had 3 draws, but it's important now to get a win, get 3 points, and everything's still very tight in the group. So let's hope we can make a jump. No, I'm not really fast nervous. I played against Messi, for example. I was not really nervous. It's just my job. I prepare like I always do. I always get in a good, positive, nervous way from playing in GBK because it's a very special feeling. And then whoever wants to face me can face me. So just trusting in my own abilities. 6, 5, 3, 2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan pecinta timnas Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia. Akhirnya besok timnas kita akan menjalani kualifikasi melawan Jepang, tim yang sangat sangat berat untuk dihadapi, tapi sangat dinantikan
dari masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya wajar, Jepang peringkat ke-15 dunia, kita peringkat 160 100 sekian, dan di Jepang pemain Jepang banyak yang berkarir di Eropa teman-teman semua. Dan sedikit ya intermezzo ya, info bahwa tadi saya nonton juga Arab Saudi melawan Australia, itu berakhir dengan skor 0-0, artinya persaingan semakin ketat karena Arab Saudi saat ini mungkin poinnya berapa ya, 6 atau berapa gitu ya. Jadi kita masih punya potensi untuk mendekati ya, walaupun memang mendekati Jepang sangat jauh, tapi kita masih bisa bersaing. Tadi itu pertandingan Arab Saudi sempat mencetak gol di menit ke-93, tapi golnya itu dianulir, padahal dilihat dari sekilas itu tidak ada offside ya. Tapi ya itulah kembali kepada putusan wasit, tapi itu menjadi hal yang baik bagi kita ya, bagi timnas Indonesia. Oke teman-teman semua, di video pertama tadi kita melihat pembukaan dari Bung Toel ya, cukup lama sih videonya, itu cuma menarik untuk kita sedikit ulas bahwa Bung Toel itu selalu mengkritik Sengkol Sintayong mengenai bahwa pemain kita tidak memiliki mental takut, sudah takut duluan sebelum bertanding, dan itu emang dibenarkan oleh Sananta bahwa Sintayong dalam setiap latihan selalu memberikan arahan bahwa jangan takut untuk bertanding. Ya, walaupun nama itu emang sangat menarik untuk diulas ya Bung Toel itu. Nah, yang kedua adalah bahwa karena Asnawi Mangkualam itu tidak dipanggil ya, karena cedera hamstring ya, walaupun emang sudah sembuh, tapi Sintayong memutuskan untuk tidak dipanggil. Artinya posisi kapten itu Pak Sumarji selaku manajer timnas Indonesia sudah memberikan informasi bahwa yang menggantikan Asnawi sebagai kapten adalah J.I. Jazz. Simple aja alasannya, karena emang Jay bagus dalam kepemimpinan, dia juga bisa berbahasa asing Inggris ya, jadi ketika berkomunikasi dengan wasit itu akan lebih mudah juga. Emang Jay bagus sih ya, dia pengalaman di Eropa juga, dia di Venezia selalu menjadi pemain utama, dan ketika ditunjuk sebagai kapten itu sangat pas, tepat. Ada juga sih Jordi Amat, kalau seumpama Jordi Amat main starter utama, kayaknya lebih ke Jordi Amat sih, tapi sepertinya Jordi kayaknya tidak akan menjadi starting line up. Terus teman-teman semua juga ada dari Rizky Ridho sama siapa si Martin Paes, bahwa ketika Rizky Ridho ditanya oleh wartawan mengenai persiapan pertandingan, dia juga akan menjawab memaksimalkan bahwa akan berusaha untuk memaksimalkan pertandingan, dan dia dimintai pendapat mengenai cederanya Bisierges, dan dia mengatakan bahwa ya semua pemain bersaing, bukan berarti tidak ada Bisierges itu menjadi keuntungan bagi dia, tapi ya sesama pemain timnas nasional saling mendoakan aja ya. Artinya emang ada poinnya juga bahwa kemungkinan Rizky itu akan menjadi starter utama juga. Terus juga Martin Paes tanya mengenai apakah dia gugup. Ya, dia kalau ditanya gugup melawan Jepang, kayaknya mental dia sudah sangat terlatih, karena dia juga sering berhadapan dengan Messi di Liga Amerika, Messi, Suarez, Sergio Busquets, jadi is okay, tidak yang gugup. Dan juga teman-teman semua di video ke-5 sama ke-6 itu sebagai pemanis, bahwa di video ke-5 itu membuktikan bahwa pemain kita itu memiliki kata yang sangat luar biasa kepada Sintayong. Ada banyak bercandanya, tapi ketika bercanda, ketika serius emang mode serius. Jadi artinya tidak ada gap antara pemain dan pelatih. Ini hal yang sangat positif, karena itu membuat chemistry yang sangat bagus terhadap pelatih, dan tentunya ketika hubungan baik ini akan mempengaruhi dalam pertandingan. Banyak sekali contoh-contoh kasus pelatih-pelatih Eropa ketika tidak berbaik hubungan dengan pemain di ruang ganti, itu pasti amburadul juga. Di video terakhir itu tadi si Tom Haye ya, itu sangat senang banget dengan Tom Haye ini, benar-benar bermainnya stylish banget, umpan-umpannya, termasuk gayanya itu bapak-bapak banget, pakai sepatu udah seperti pakai pentoper. Jadi sangat menantikan, mudah-mudahan Tom Haye ini ya, Tom Haye dimainkan sebagai starter utama, walaupun
nanti dia mungkin akan minim mendapatkan bola ya, karena emang pressing pemain Jepang ini gila banget. Sekelas Spanyol aja itu ketar-ketir dengan pressingnya Jepang ini. Harapan kita semua sih, harapan saya pribadi, mudah-mudahan kita clean sheet. Menang itu sebuah keajaiban luar biasa. Imbang adalah sebuah usaha yang sangat bagus. Kalah juga itu ya kita sadar diri aja ya. Tapi yang namanya sepak bola selalu ada magic dan melawan kemustahilan. Sampai jumpa di video berikutnya, kita diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.